Halo, balik lagi ke channel KFC Motorsport. Kali ini kita review ya ini mobil saya, ini mobil teman saya yang di belakang. Nah, ini Daihatsu Chery Winner tahun 1995. Sama yang di belakang Daihatsu Chery Classy tahun 1993. Nah, seperti biasa saya ngomong sejarahnya. Chery pertama keluar tahun 70 awal, G10 tahun 70. Kemudian keluar lagi G11 tahun 85-86. Tahun 89 keluar chassis G100. Bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah, ini bukan G100, ini G102. Bedanya, pertama G100 atau CS itu, CS ya. CS, dia mesinnya 1000 cc, 3 silinder. Horsepower-nya mungkin sekitar 60-70. Kalau yang ini mesinnya 4 silinder 1300 cc, horsepower-nya 92-an. Nah, ketika pertama keluar tahun 89, tahun 90, juga ada yang versi di belakangnya yang sedan. Nah, saya akan nunjukin apa aja sih sebenarnya bedanya dari yang sedan classy sama yang ini. Nah, pertama saya tunjukin kalau Chery yang non atau di bawah tahun 94, dia punya grill kayak yang di depan. Nah, ini versi 95. Begitu juga yang versi Winner di bawah tahun 94, tahun 93, 92, 91 juga pakai grill yang lebih kecil atau grill garis. Ini untuk versi 95 sampai 96. Nah, ini grill yang tahun 93 atau versi G100 yang awal. Dia punya garis Dia punya grill garis 3. Sebenarnya ada satu detail yang menurut saya yang lebih bagus daripada versi yang tahun 95 yang grill saya bilang tuh mangap gitu ya. Ada satu detail yang hilang dari mobil ini, sebenarnya ada tulisan 16 valve kalau versi 1300 cc. Itu sih yang beda. Sebenarnya nggak jauh beda antara G100, G102 maupun yang versi sedan atau versi hatchback. Cuman untuk versi yang Winner G102S atau G102RS, dia punya molding di samping dan ada stiker di sini. Atau biasanya kalau kepingin lebih mencolok bisa juga ditambahin striping merah. Untuk yang G100 atau Chery CS yang 1000 cc 3 silinder, dia nggak punya trim di sini, jadi dia lebih polos. Velgnya juga beda. Kalau yang ini Chery Winner punya velg yang sama dengan Classy atau Classy Pro, velgnya sama. Untuk yang versi 1000 cc, dia pakai velg kaleng, ring 13 kalau nggak salah, dan ada wheel dopnya. Yang ini nggak ada. Classy juga ada yang pakai wheel dop, ada yang velg kaleng, tapi beberapa tahun versi setelahnya pakai velg kayak begini semua. Nah, salah satu hal yang paling mencolok dari Daihatsu Chery itu spakbor belakangnya. Bisa saya bilang ini sebenarnya desain niru kayak mobil-mobil klasik tahun 30-an, tahun 40 atau 50 yang niatnya itu untuk nutup spakbor. Tapi untuk mobil kayak gini, jadi sebenarnya niatnya ini kalau saya lihat sebenarnya mobil ini kayak niru desain Eropa gitu. Bisa kita lihat ke Daihatsu Classy. Nah, sekarang kita ada di Classy ini. Garis ini sebenarnya niatnya yang asli sebenarnya panjang itu biasanya nutupin bannya, cuman ya karena ini mobil Jepang yang kepingin kelihatan kayak mobil Eropa tapi ya desainernya Jepang dan mobil murah, akhirnya kayaknya insinyurnya memutuskan gimana kalau garisnya di atas ban. Dan sebenarnya menurut saya lebih kelihatan bagus di versi sedannya karena garisnya itu panjang ke belakang. Sedangkan kalau yang di versi hatchback yang tadi nggak, karena kelihatannya kayak bodinya kepotong. Jadi saya bilang mesinnya kan 4 silinder, jadi memang untuk versi G100, G102 punya dua versi ya. Ada yang mesin 1000, ada yang mesin 1300. Ini yang versi 1300, mesinnya kayak gini. Saya kurang tahu pasti, sebenarnya ada yang bilang mesinnya sama kayak Zebra S-Pass 1300 dan lain sebagainya. Jadi ketika lihat mobil ini sebenarnya yang saya suka itu karena mesinnya proporsinya pas. Dan ya kita punya reservoir radiator di sini, reservoir wiper di sana, dan ini bahkan plakat AC masih ada. Jadi saya bisa bilang kalau mobil ini full original.
salah satu masalah yang paling umum ketika saya tanyain, sebenarnya semua mobil pasti punya ciri khas khusus ya, terutama di problemnya. Salah satu masalah yang paling khusus dan yang juga diderita sama mobil ini adalah seal sensor persneling mundurnya. Itu selalu rembes dan gearboxnya selalu rembes, dan ya punya saya gearboxnya rembes dan ya selalu netes di rumah. Tapi selain itu nggak ada masalah dan mesinnya selalu kering. Dan ya umumnya juga punya masalah di kompresor AC. Ya normal lah mobil 20 tahun. Dan kalau mau beli mobil ini, kalau penasaran kodenya di mana? Di sini. Kita punya VIN di sini. Ini plakatnya di sini, jelasin warnanya apa. Ya, cuman simple. Dan ini yang saya suka dari mobil lama itu ya. Semuanya simple, reachable, bisa dilihat. Kayak mobil sekarang isinya plastik semua. Jadi ya itu aja, cuman isinya kan mesin. Kita sekarang udah ada di bagian belakang mobil ini yang menurut saya dari semua jenis Chery saya paling suka yang versi ini, terutama yang versi winter. Dan ya ini mobil favorit saya banget dan ya akhirnya saya bisa beli. Nah, kembali ke fokusnya, perbedaannya cuman di sebenarnya mobil 2 ini sebenarnya mobil yang sama, bedanya cuman di trim jok, motif joknya mungkin beberapa beda, tapi semuanya hampir sama. Dan yang bikin beda cuman bagasinya. Ini versi hatchback dan ya ini yang beda. Dan sebenarnya yang saya bilang mobil lama nggak sepenuhnya sebagus itu sih, karena beberapa dari mereka punya cacat desain dari awal yang mungkin akan saya contohin. Dan yang sebenarnya saya bilang yang sebenarnya saya kritik dari desainnya mobil Chery itu satu, dia punya akses bagasi yang cukup rendah, jadi sebenarnya orang bisa masukin barang gampang. Tapi untuk versi hatchback saya bilang bagasinya memang nggak begitu besar. Dan satu yang sebenarnya saya akan jengkelin adalah dua benda ini. Kalau di mobil baru nggak akan ada orang yang naruh lampu seperti ini, dan pilihannya cuma dua, antara lampunya mau dipecah, di split di sini jadi panel, atau lampunya dipindah ke bawah, atau bikin lampu berdiri. Cuman masalahnya adalah kalau ini adalah mobil yang mau dijual di versi US, kalau misalkan lampunya dari atas nggak boleh, karena regulasinya lampu mobil nggak boleh berada di panel yang bergerak. Jadi solusinya ada sini. Nah, saya akan tunjukin kenapa ini bisa jadi sebuah hal yang menurut saya sangat bodoh. Misalkan kita mau pindahin barang, anggap ini barang yang berat gitu ya, gitu. Dan kemudian kita datang dari sisi, nggak bisa kan? Dan Anda bisa nutup. Menurut saya nggak begitu praktis ketika Anda benar-benar bawa barang yang lebih besar. Anda punya space yang dimakan di sini. Jadi itu kritik saya soal mobil. Tapi selebihnya saya suka banget mobil. Ini yang satunya sebenarnya saya bilang mobil sebenarnya sama bentuknya, sama persis. Yang bikin beda cuman karena dia punya buntut di belakangnya. Oke, bagasi nggak bisa buka dari sini. Jadi sebenarnya, ini sebenarnya keunggulan dari mobil sedan, dia punya akses bagasi yang lebih rendah dan dia masih punya masalah yang sama. Tapi menurut saya nggak masalah karena barang yang lebih besar bisa masuk, dan dia punya bagasi yang lebih panjang. Kalau misalkan yang hatchback kan cuma kepotong di sini, dia punya space sekitar 40-50 cm lebih panjang. Tapi kurang lebih sebenarnya mobilnya sama kok. Nah, kita sekarang pindah ke interior. Nah, sekarang kita masuk ke interiornya. Dan ya, interiornya beda. Jadi Chery punya beberapa model trim interior sebenarnya. Bukan modelnya, tapi motif joknya itu beberapa beda. Kalau bisa dilihat dari Classy, joknya nggak akan seperti ini. Ini winner versi terakhir. Maksudnya. Nah, di dalam sebenarnya hampir nggak ada apa-apanya sih, basic standar. Tapi menurut saya bentuknya cukup ya enak dilihat lah. Kita punya tachometer di sini, kita punya speedometer di sini, dan sebenarnya kalau Anda lihat dari kisi-kisi pintu ini untuk rolling window-nya, ini kelihatan banget kalau ini sebenarnya bekas kaca ongkel. Tapi ya karena ini versi yang paling mahal gitu, akhirnya dikasih electric windows. Dan spion dia udah elektrik, dan alhamdulillah ini dua-duanya fungsi, cuman minus kisi AC aja. Jok fabric,
asbak standar, korek, AC, laci, dan nggak ada cup holder. Jadi nggak ada cup holder. Sebenarnya kalau kita ngomong jerit, sebenarnya ada hal yang menurut saya unik tentang jerit. Salah satunya adalah jerit winner yang dulunya saya kira ternyata keluar tahun 93, ternyata tahun 91 sudah ada. Dan dia lebih minim fasilitas ya. Nggak ada takometernya, kacanya ongkel, non power steering, tapi mesinnya 1300 hatchback. Dan yang ini sudah ada semua. Dan ada satu lagi teman saya bilang ada CX dan CX Plus, CX standar dan CX Plus. Nah, yang winner yang umumnya kita lihat sekarang ini CX Plus. Kalau yang CX biasa standar yang kacanya ontel dan hampir nggak ada fasilitasnya, AC nggak ada dan sebagainya, ini standar sudah AC. Dan ini AC masih orisinalnya dari bawah. Jadi ini mobil pribadi saya dan sekarang Yaris sudah dijual, udah laku. Ya ini mobil pribadi saya dan ya interiornya masih utuh. Semuanya utuh kecuali kisi AC sebelah. Nah, kita bisa pindah ke belakang. Oh ya, satu. Ada jamnya di bawah sini. Nah, kita sekarang di belakang dan ini satu hal yang ya saya kritik dari jerit. Jok belakangnya sangat sempit karena pertama dia kena sumbu roda, dan ini posisi jok sebenarnya udah mundur belakang banget. Sebenarnya nggak terlalu sempit sih, cuman karena saya gede, karena saya gemuk, jadi semuanya terlihat sempit. Tapi sebenarnya kalau Anda mau, Anda bisa masukin 3 orang di sini. Ya tentunya 2 orangnya harus kecil. Hampir gak ada hiburan di belakang. Satu fitur yang lain adalah joknya bisa dilipat. Sama halnya dengan yang sedan juga. Jadi ini bisa tembus ke bagasi, cuman sayangnya dia nggak flat gitu ya. Ya iyalah mobil lama. Jadi cuman itu ada asbak, hampir nggak ada apa-apa di belakang. Nggak ada headrest juga. Kita cuman punya ini dan no seat belt. Because I like to live my life dangerously tentunya. Menurut saya itu aja sih. Kayaknya kita sekarang bisa langsung test drive-nya deh. Nah, sebelum test drive, saya mau nunjukin sebenarnya masalahnya Cerit. Kalau misalkan minat mau beli Cerit, ada beberapa hal yang harus diperhatiin, dan menurut saya ini hal yang saya lalai di pertama. Salah satunya adalah karat. Mobil kayak gini umumnya rentan sama karat. Jika misalkan mobil Cerit, yang harus diperiksa pertama ini umumnya ini bekas plafon atau bekas talang ya, talang air. Tapi sebenarnya ini juga jadi penyakit utamanya Cerit. Kenapa? Karena menurut saya ini cacat desain, karena semua air yang habis hujan nampasnya di sini. Jadi umumnya ini jadi karat. Jadi harus ngecek itu. Kedua, sama juga di atap. Nah ini juga ini isinya karat ini sebenarnya kalau dibuka. Tapi nggak parah, jadi nggak apa-apa, bisa dibenerin. Kedua, kita harus meriksa sini. Saya dulu punya winner. Saya punya winner juga tapi warnanya putih. Dan waktu beli kelihatannya bagus gitu ya. Tapi ternyata waktu dicuci, ini ternyata udah keropos. Jadi waktu saya cuci malah bolong dan keroposnya makin gede dan harus dicek. Sama juga kayaknya ini juga mulai ada beberapa karat di sini. Jadi ini harus harus telaten dan ngecek seal-sealnya begini, door seal-nya dan pintu-pintunya tentu dan sebagainya. Karena kelihatannya sepele tapi dalam jangka panjang tentunya sebagai sesuatu yang cukup bahaya juga. Kedua, periksa kayak gap antar bodi, misalnya kayak begini konsisten apa enggak, sama apa enggak. Contoh kasarnya begini, ini kan kalau kita lihat gapnya segini ya. Kalau kita pindah ke sebelahnya, gapnya rapat. Jadi ini hal sepele tapi harus cukup teliti yang ngelihatnya. Tapi buat saya no problem kok, nggak masalah. Dan ya tentu pasti hal standar, cek body dan lain sebagainya itu. Ya tapi itu tadi sih yang harus dicek. Tapi di pasaran mobil ini harga, kalau classy harganya sekitar 20, 25, 18. Beli harga 22 udah lumayan kok. Udah bisa jalan, udah bisa luar kota. Tapi kalau pengen yang istimewa ya bisa kayak yang ini. Ini dijual sekitar 30-an sama ownernya. Dan jujur mungkin ini kelihatan lebih rapi. Cuman naikannya lebih enak ini.
lebih apa ya, menjanjikan lah ya daripada punya saya. Cuman kalau mau winner tergantung sih. Kalau mau yang umumnya harganya ada yang 25, 27. Cuman kalau mau yang hampir full original kayak gini paling nggak 30 juta. Jadi ya istilah ada uang ada barang juga berlaku. Tapi nggak selalu sih. Itu tergantung juga mau yang mana. Itu aja sih yang harus diperhatiin. Selain skok, mesin dan sebagainya, tentu yang harus diperhatiin juga rangka-rangka. Itu aja. Nah, langsung kita test drive. Jadi dulu waktu SMA 4-5 tahun yang lalu saya pernah punya ini warna putih. Lebih nggak begitu bagus, cuman nggak ya standar lah, bagus standar gitu. Saya dulu beli 3 waktu itu 5 tahun yang lalu harganya masih 40-an, 43. Ada sedikit keropos gitu. Sama ini juga, cuman rangkanya lebih bagus daripada yang putih dulu. Dan ya karena dimarahin ibu sih sebenarnya akhirnya dijual. Sebenarnya kalau kita bilang cirit sih nggak ada yang menarik sebenarnya, karena ini mobil apa ya, ini mobil nggak semua orang suka sih, nggak dapat atensi semua orang. Kalau orang ngomong hatchback tahun 90-an, kalau kita nggak ngomong Forza ya, Forza bukan Estate, apa tuh, Amenity 80 akhir sampai 90-an awal ya, sama Starlet. Terutama Starlet tuh paling famous kalau saya bilang. Sorry ya. Iya, itu engine mountingnya kena. Mobil-mobil kayak gini tuh sebenarnya mobil-mobil yang segmented. Ini mobil familiar, orang semua lihat, cuman nggak semua orang tahu istimewanya di mana, jeleknya di mana, dan ya nggak dapat perhatian orang. Dan orang yang suka mobil ini ya cuman komunitas, orang-orang yang ikut komunitas dan orang-orang tertentu aja. Jadi ketika hambatannya juga ketika kita mau jual ini mobil, karena nggak semua orang suka mobilnya. Tapi Cirit sebenarnya terkenal di satu hal, track race. Ya, Cirit buat track race. Saya pernah dengar sih teman saya bilang, karena mesin Cirit yang 1300, ini 1300 4 silinder karbu, RPM-nya tinggi dan bisa dibuktikan dengan takometernya. Saya nggak ngerti sih itu bener apa nggak relasinya takometer sebenarnya nunjukin performa mesinnya atau nggak. Cuman ya takometer mobil ini sampai 9.000. Yang menurut saya ini absurd sebenarnya, karena nggak mungkin sih mobil standar tahun segitu, mobil biasa bisa di-rev sampai 9.000. Dan satu kelemahan Cirit, takometernya gampang putus. Ini misalnya, ini saya dapat udah putus. Handling, no, nggak. Saya bilang ini mobil lebih mati rasa saya bilang. Steering feedbacknya juga nggak begitu bagus. Sebenarnya mobil ini boring saya bilang. Jujur ini lebih boring daripada Starlet ya. Penataan instrumennya, dashboardnya kurang ergonomis ya saya bilang dibanding Starlet ya. Starlet menurut saya lebih ergonomis. Ini ciri khas Toyota banget lah, ergonomis, semua gampang dicapai dan sebagainya. Cuman desain tachometer juga, kalau saya pakai pandangan objektif, Starlet sebenarnya lebih clean gitu ya, lebih bersih. Sedangkan yang ini lebih kayak berantakan gitu sih, karena ada 2 panel yang bisa dipisah gitu. Yang menurut saya buat driving positionnya itu agak aneh, karena tangan kita nggak bisa di atas. Kalau kita mau taruh tangan kita di atas itu awkward, posisinya itu awkward banget. Ini saya pakai posisi pengemudi ini awkward, tangan saya begini awkward, karena satu rasanya kurang panjang, dan ini menurut saya sih soal ergonominya kurang bagus menurut saya, karena kalau joknya saya mundurin, kaki saya pendek, jadi jalannya terlalu jauh, shiftingnya juga terlalu jauh. Saya juga nggak bisa ngerogoh ini aja udah kayak sedikit stretching ya. Saya mau ngerogoh itu udah stretching. Awkwardnya di situ. Dan ketika saya mau nyetir biasa, tangan saya di sini. Dan ini enggak, menurut saya ini capek. Ini capek loh. Cuman yang seru itu mobil lama itu gini. Kita bisa gini. Ini yang menurut saya, yang fitur yang saya suka dari mobil lama. Sebenarnya nggak safety sih, karena karena mobil baru biasanya jarak antara tangan dengan pintu ini dijauhin sebenarnya, atau panelnya yang ditebelin, karena itu fitur safety sebenarnya. Jadi salah satunya itu. Dan tadi saya bilang
CS ya yang 1000, enggak, tetap CX, cuman CX 1000. Satu lagi sih kalau mau bedain yang 1000 sama yang 1300 gampang sebenarnya. Selain tadi molding trimnya, kalian bisa lihat dari lampu belakang. Lampu belakang yang 1000 menurut saya lebih bagus daripada yang 1300. Selain gak ada garnish tengah, lampu yang 1000 cc itu ada garisnya. Jadi ada 3 garis gitu di belakang, garis timbul. Yang di sini ini polos, straight begitu ya. Dan satu yang saya suka dari Jared itu shiftingnya. Menurut saya ini apa ya, ngasih feedback yang nyenengin gitu. Ketika kita nge-shift gitu, itu rasanya kayak muncul kepercayaan diri yang gede banget. Walaupun mobilnya nggak kenceng sih. Jared itu biasanya, ini saya lihat dari teman saya sih. Teman saya si Iqbal yang punya Class itu, setiap kali dia ngoper gigi ketiga tuh pasti di grind. Akselerasi sih nggak begitu bagus, standar sih. Intinya mobil ini nyenengin gitu ya. Mobil ini dia punya handling di tikungan nggak begitu bagus. Menurut saya ini mobil balance, lebih balance. Dan tadi yang saya bilang, orang yang suka itu bukan karena oh ini mobil enggak, tapi ada sesuatu yang lain. Dan menurut saya Jared itu selalu menarik untuk dilihat karena dia nggak overrated gitu ya. Starlet overrated menurut saya, orang semua wah Starlet, wah. Apalagi yang turbo, menurut saya yang turbo memang ganteng banget. Yang turbo look ya, turbo look bukan turbo asli. Yang asli yang GT. Dan menurut saya memang Starlet kalau yang GT memang wah, memang manis banget. Jared juga punya Jared GT Ti. Ada yang berikutnya GT XX. Ini sesuatu yang nggak saya sebutin di awal tadi. Menurut saya Jared itu lebih Jepang banget. Menurut saya Jared itu Jepang banget menurut saya. Lebih Jepangan 90-an gitu ya, anak-anak muda banget gitu. Kalau dan feel-nya tentang 90-an menurut saya Jared dapat banget ketimbang Starlet. Menurut saya Starlet feel-nya itu lebih ke anak 2000-an gitu ya. Karena yang pakai memang famous-nya sampai tahun 2000-an. Tapi Jared menurut saya memang pamornya hilang setelah tahun 98, hilang menurut saya. Karena dia udah nggak ada lagi. Dan ya nggak menarik memang. Kalau di mata orang umum menurut saya nggak menarik. Jarak radius putar not bad. Memang cukup besar ya jarak radius putar dia. Besar atau kecil ya? Dia memang agak kesulitan sih kalau misalkan U-turn gitu, memang agak kesulitan mobilnya. Jadi ya ini menurut saya boring. Saya pernah pakai Jared yang tahun 86 G11. Menurut saya itu ya ngasih sensasi yang lebih 80-an sih, jelas kan 86. Tapi feel-nya menurut saya lebih nyenengin itu menurut saya daripada yang ini. Spare part menurut saya murah banget. Karena nah ini kita ngomong spare part nih sekarang. Jared yang ini 1300 Jared Classy, Winner atau Classy, dia spare partnya sebagian besar sharing sama Dodge. Yang jelas mesin yang sama dipakai di Zebra. Makanya mobil ini sebenarnya torsinya juga lumayan kalau kita ngomong, karena Zebra kan fat, jadi lumayan. Dan ya spare partnya murah. Kalau nggak salah itu kampas koplingnya habis. Spare partnya, spare partnya murah-murah dan pasti banyak ada di pasaran. Dan perawatannya gampang kok. Kalau ada yang tanya perawatannya gampang. Oh iya, satu lagi, kalau misalkan Anda mau cari Jared gitu, tadi saya udah bilang nunjukin posisi karatnya di mana, selain nentuin ngecek mobilnya berkarat atau enggak. Satu hal, kalau misalkan pengen tahu, dan menurut saya ini memberikan informasi yang jelas tentang histori dari mobilnya, kita bisa lihat dari radiatornya. Radiator Jared yang asli itu masih plastik ya, yang dari plastik. Kalau udah diganti besi, ya berarti radiatornya udah pernah ganti. Ya gitu, simpelnya begitu. Dan itu sebenarnya juga bisa nunjukin sih sejarahnya mobilnya kayak gimana. Dan mobil ini radiatornya plastik, masih yang asli, termasuk komponen AC-nya. Ngomong AC, saya dulu punya Jared yang Winner saya yang putih, yang lama, yang tahun 94. Winner saya tahun 94 yang lama. AC-nya sering
rusak. Dan menurut saya itu juga masalah di mobil-mobil kayak begini, dan kompresornya selalu kena berulang-ulang. Jadi ya itu juga harus dicek ya, misalkan kompresornya itu ketika dia muter kalau AC dinyalain kan gerak, itu juga harus dicek apakah ada bunyinya atau berat nggak ketika diputar pakai tangan. Ketika ya jangan pas mesinnya nyala ya, mesin mati dicoba diputar itu kompresor. Kalau dia geraknya enteng ya itu normal. Ada olinya nggak, luber nggak, ada yang luber nggak. Dan menurut saya mobil tahun 90-an, terutama mobil kayak begini, Starlet, Esteem, itu mesti punya masalah kayak apa, kalau orang Jawa itu bilangnya ngelomoh gitu ya, karena ada oli-olinya begitu. Sama ini juga begitu, tapi ini mostly clean, sebagian besar ini bersih banget engine bay-nya, kecuali seal persnelengnya, seal input persnelengnya bocor, crankshaft seal-nya bocor juga. Jadi ya di rumah oli semua, carport saya oli semua, netes sedikit-sedikit. Jadi ini mungkin bulan depan mungkin akan saya benerin, atau ya mungkin saya biarin aja nunggu rusak. Dan serius mobil kayak begini, mobil sebenarnya tahan banting banget. Menurut saya ini mobil tahan banting. Starlet menurut saya ini worth it untuk dibeli orang-orang yang pertama main mobil tua. Pertama, satu, masih kelihatan stylish kok, masih kelihatan bagus ya, selain memang handlingnya nggak bagus. Dan oh ya, jadi saya bilang kan, Cerit ada yang winner yang tahun 92. Teman saya punya yang winner tahun 92, warnanya burgundy red, serius namanya burgundy red. Tapi karena catnya udah kusam jadi patina begitu. Itu joknya beda motifnya. Jadi setahu saya Cerit model ini 1300 punya 3 motif jok. Yang satu garis lurus, yang satu kayak begini, yang ini yang versi terakhir, trim apa upholstery yang terakhir, ini model yang terakhir. Dan konsumsi bensin, nah ya itu yang saya nggak ngerti, saya nggak pernah ngitung secara detail 1 liternya berapa. Cuman coba dihitung, coba bantu saya menghitung. Saya pergi dari Sidoarjo ke Surabaya, ke Gresik, itu perjalanan, satu kali perjalanan itu sekitar 60 kilo, 60 km. Saya pulang pergi itu berarti kan 120. Nah, ya 120 atau ya 100, hitunglah 120 ya. Saya ngisi bensin tuh premium, ini pakai premium. Nah, enaknya mobil lama tuh bisa pakai premium aja cukup. Itu 70.000. Saya isi 70.000 dan masih sisa. Berapa berarti? Cepat ya. Oh ya, satu lagi. Ini yang terakhir sih. Worth it nggak sih beli mobil ini? Menurut saya worth it. Karena semua orang bisa punya, semua orang bisa pakai, untuk semua kalangan. Spare part juga masih banyak. Mas, dijual harganya berapa? Kalau di tempat saya umumnya, saya nggak punya toko, umumnya kalau kita mau beli Winner, umumnya Winner itu sekitar tahun 94. Yang paling banyak tuh biasanya tahun 94. Winner rata-rata harganya masih 30. Kita mau cari yang bagus itu 30. Saya pribadi memang lebih suka yang 4 silinder sih, termasuk yang classy juga. Itu harganya masih 30-an. Itu kalau kita mau classy ya. Kalau kita mau Winner. Kalau yang G100 bodinya sama ini, cuman G100 yang cc-nya 1000. Itu sekitar ya 20 dapat, 18 dapat, 15 juga ada. Tapi satu lagi yang saya peringatin, prinsip ada harga, ada rupa itu berlaku. Bagaimanapun juga itu masih berlaku. Itu yang G100 itu lebih murah memang, dan sayangnya kalau kita mau cari mobil ini khususnya, saya harus jujur nih, kita mau cari Cerit G100, G102 Winner ya, terutama Winner atau yang GX 1000, itu pasti jarang yang kondisinya bener-bener mint. Ini saya nggak bilang mint sih, karena tadi kelihatan catnya belang, cuman ini mobil sebenarnya cuma dipernes ulang. Jarang yang memang kondisinya saya bilang mint ya, yang bagus, yang
ya sekedar terawat gitu aja, atau yang memang ya usang, yang patina tanda alamiah gitu jarang. Rata-rata udah dianeh-anehin sama yang punya, pasti yang didempul dikit lah, yang diapain lah, itu pasti banyak gitu. Yang dibrong lah. Ngomong soal brong, sebenarnya suara brongnya bagus loh mobil ini. Itu satu, itu terutama yang CX 1000. Kalau yang classy ya juga ada yang begitu, cuma rata-rata kalau classy tahun 91, 92 itu masih bagus. Harganya, oh tadi saya belum winner. Kalau winner sekitar 30, 35. Yang bagus, yang kondisi mint kayak begini, ini nggak mint sih. Yang kondisi kayak punya saya harganya paling nggak 33, 35, 37. Yang paling bagus waktu itu 40 saya pernah lihat, 43 juga ada. Winner saya yang dulu, saya jual 4 tahun, 5 tahun yang lalu itu sekitar, saya beli waktu itu 43, saya jual waktu itu 40, saya jual 40. Saya jual 40. Ya dulu waktu itu harganya masih mahal, sekarang udah turun 10 juta. Kalau mau yang classy, nah classy itu ada dua, ada classy pro, 2 atau 3 ya. Yang terakhir classy royal teman saya bilang tuh. Classy yang tahun awal-awal tahun 91, 92, 93, 94 sebelum pro yang tahun 94 ke atas itu masih tuh single tone warnanya ya, warna merah, silver gitu-gitu. Nah itu sekitar macam-macam sih, mau cari yang paling hancur juga, kalau mau 15 juta juga ada tapi hancur. Mau yang 25 juta, standarnya umumnya 25 juta itu standar. Kalau classy tahun 91 sampai 93, 25 dapat lah, boleh. Nah ya PR-nya masih macam-macam, maksudnya bisa jadi satu rusak, satu enggak, mobil sana enggak, sini enggak, aneh-aneh lah. Jelas kalau mau aman, kalau classy itu ambil yang harga 30. Kayak yang punya Iqbal itu dia minta sekitar 35 nggak salah, tapi nggak dijual sama saya sampai sekarang. Itu aslinya mau saya beli, itu mobil dia tuh aslinya mau saya beli. Tapi saya udah ditunjukin ini sama teman saya yang satu lagi, udah ini aja. Ya itu sekitar 35, itu yang kondisi bagus, no PR, siap. Oh ya tadi mungkin satu sebenarnya yang saya sebenarnya rada nggak sama mobil ini tuh, ada tunnel di tengahnya. Tapi ini front wheel drive, jelas muncul pertanyaan. Sebenarnya Chery itu mobil yang dekat sama Daihatsu Mira. Chery itu dekat dengan Daihatsu Mira. Jadi ada satu hal yang sebenarnya saya agak ngeh gitu ya ketika, dan sebenarnya saya jujur baru notice setelah beberapa tahun lalu sekarang punya lagi, saya baru notice sebenarnya sekarang. Chery yang ini punya tunnel di tengahnya, ada terowongannya. Nah, sebenarnya saya bertanya, itu mobil ini ada versi all wheel drive nya. Saya waktu itu pernah bilang enggak, teman saya waktu itu ada yang bilang enggak, ini all wheel drive. Saya bilang enggak off road wheel drive. Sorry, ternyata memang ada versi all wheel drive nya, GTXX. Jadi saya bilang terima kasih Ramadan Dwi karena udah ngasih tahu saya. Ya jadi versi GTXX itu versi all wheel drive. Chery sebenarnya dekat dengan Daihatsu Mira. Jadi mereka ada keterkaitan satu sama lain sebenarnya. Mira, Chery itu dekat sebenarnya. Ya dekat banget. Dan sayangnya sih versi yang GTTI nggak dijual di sini, jelas sekarang nggak ada yang mau beli. Tapi maksud saya yang versi 2 pintu kayak GTTI atau GTXX itu kok nggak dijual di sini gitu loh, yang 2 pintu. Padahal itu sebenarnya keren banget. Kalau itu ada, menurut saya, kalau yang versi 2 pintu itu ada, menurut saya itu bakal lebih laris daripada yang ini, atau bahkan bisa ngalahin Starlet. Karena menurut saya orang tuh sebenarnya kalau ketika lihat Chery itu sebenarnya juga mereka apresiasi karena itu mobil sebenarnya manis kan. Chery itu manis gitu. Dia nggak serem, nggak kayak Starlet yang serius. Untuk Starlet itu lebih serius perawaannya. Tapi Chery itu lebih humble. Chery itu lebih humble, tapi it can do the right thing, atau it can do things right. Itu Chery menurut saya. Jadi nggak perlu flashy, nggak perlu. Honda punya ciri khasnya sendiri menurut saya, Honda Civic.
J-Red punya caranya sendiri, lebih humble, lebih Japanese. Starlet lebih sedikit Europe saya bilang. Oh ya, tadi saya bilang di awal J-Red gagal ya di rally. Sebenarnya enggak. J-Red versi G11 punya reputasi di rally. Versi G100 dan G122 atau apapun 100 seri 100 juga punya reputasi di WRC. Bisa dicari video di YouTube. Ketika aja ada J-Red WRC itu pasti ada videonya. Dan ya memang dia lebih bagus daripada yang lain. Nggak bagus banget maksudnya, punya reputasi di rally. Dan mungkin menurut saya itu salah satunya kenapa saya kok suka banget sama Daihatsu J-Red, karena iya dia punya reputasi rally. Itu sih ya mungkin itu aja sih review kita kali ini. Makasih udah mau nonton, jangan lupa like, subscribe, mungkin terus support kita ya supaya banyak konten-konten Motuba lainnya. Jadi ya like, subscribe, apapun lah, terserah mau diapain. Komen juga, mungkin ada yang saya yang keliru atau apapun boleh, mohon dikoreksi. Sampai jumpa. Dah. Sebelum saya akhiri video saya mau mengucapkan terima kasih ke Motuba, grup Motuba di Facebook. Motuba itu grup namanya Mobil Tua Bangka. Itu khusus untuk bahas mobil tua, tapi di dalamnya nggak bahas mobil tua doang. Banyak sih yang dibahas. Kadang juga ngomong out of topic. Nah, buat teman-teman yang penasaran soal apa sih grup Motuba, langsung aja gabung ke Facebooknya. Ini grup Motuba. Nah, ini grupnya lebih dari 60.000 member di dalamnya. Ini pengurusnya Om Muhsin Riyadi, Bonsai Biker. Nah, di sini banyak informasi yang diberikan, macam-macam. Nggak cuma ngomong mobil tua aja, tapi juga kadang mobil baru, kadang informasi-informasi yang kadang juga nggak penting, tapi ada di dalamnya. Oke, itu aja videonya dari kita. Terima kasih. Stay tune.